Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, berkat limpahan nikmat karunia, berkah rezeki dan kasih sayangnya. Hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran kembali. Semoga antum semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, ananda sekalian, terima kasih. Antum masih semangat, dan hari ini Ustadz juga sudah berulang kali sebenarnya menyampaikan bahwa pembelajaran kita di PTS ini, sebelum PTS ini, penilaian tengah semester ini, itu membahas 2 bab saja, yaitu bab pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, dan bab kedua kita minggu lalu baru bahas. Jadi memang ketika kita sudah selesai bahas di bab kedua, kita ulang lagi di bab pertama. Ini yang kita lakukan supaya antum semua bisa mengerti dan memahami apa yang Ustadz sampaikan. Jadi kemarin kita sudah bahas bab 2, mengingat PTS ya. Sebentar lagi, meskipun kabarnya dalam waktu dekat itu ada PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita belajar offline lagi ke sekolah dalam waktu dekat, karena level PPKM di Pekanbaru itu udah turun level, udah level 3. Jadi sekarang kita mengulang dari bab pertama lagi, mereview pembelajaran sebelumnya. Kita bahas dinamika perwujudan Pancasila. Pertama yang harus kita bahas adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ada beberapa poin yang harus antum pilah. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan tuh apa? Ada yang tahu? Misalnya apa penerapan tuh? Sesuatu yang dilakukan. Nah, itu penerapan, menerapkan. Nah, itu bahasa Indonesia yang jelas lah ya, penerapan. Pancasila berasal dari 2 suku kata, panca dan sila, artinya 5 dasar, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, itu tahun 1945, awal-awal Indonesia merdeka 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pancasila ini mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Menentang gitu ya. Bukan menantang tapi menentang. Beda ya. Menentang berarti tidak suka. Seperti dari Belanda itu tidak suka atau menentang. Bahkan dari berbagai masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tanggal 18 Agustus itu sudah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI waktu itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sehari setelah kemerdekaan Indonesia, Pancasila ini sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Namun pada perjalanannya 5 tahun setelah penetapan itu, dari 1945 sampai 1950, justru banyak dinamika. Inilah cocok dengan apa judul kita, dinamika perwujudan Pancasila. Ada banyak dinamika. Dinamika ini apa maksudnya? Dinamika ini ada banyak gejolak. Ada penolakan dari Belanda ya. Kalau Belanda enggak usah lah pikirkan gitu kan. Justru ini ada dari dalam negeri kita yang menolak Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terkait adanya penolakan Pancasila tadi, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Jadi terkait penolakan Pancasila tadi, ada pemberontakan di Indonesia ini yang terjadi di beberapa tempat. Yang pertama, pemberontakan PKI. Antum pasti dengar lah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang terjadi pada tanggal 30 September. Sebelum itu ada juga, tapi tanggal 30 September itu dia jor-joran luar biasa. Pemberontakan DI, TII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Terus ada APRA,
ada Andi Aziz, ada pemberontakan RMS. Itu pemberontakan yang terjadi di beberapa tempat akibat penolakan tadi. Berdasarkan Undang-Undang 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi ini harus dipahami, pada tahun 1950 ya, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan waktu itu Perdana Menteri dan para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ini yang mulai menimbulkan perpecahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama Indonesia yaitu tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilihan umum pertama itu tanggal 29 September 1955. Terus terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi sejumlah 550 orang. Jadi pemilu pertama itu 29 September. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Pemberontakan DITII tadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh untuk melepaskan daerah tersebut dari Indonesia. Pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, ini jenis-jenis pemberontakannya ya, yang ada. Sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Jadi waktu itu demokrasi itu tidak berada di tangan rakyat. Demokrasi ini maksudnya suara rakyat, suara masyarakat itu tidak didengar. Kepemimpinan itu sepenuhnya oleh pemerintah. Seakan-akan masyarakat ini tidak bisa menentukan. Sebagaimana diamankan nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi presiden seolah dianggap kesannya waktu itu tidak demokrasi. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September. Ini yang saya bilang tadi ya. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal AH Nasution. Jadi terjadi pemberontakan PKI ini tanggal 30 September. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa. Jadi ada demo dari mahasiswa tanggal 12 Januari. Dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati atau nurani rakyat. 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Jadi 12 Januari 1966 ada demo dari rakyat dan mahasiswa yang dikenal sebagai Tritura. Selanjutnya adapun isi Tritura demo itu isinya adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. PKI diminta dibubarkan. Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Bubarkan kabinet waktu itu, kabinet kementeriannya waktu itu. Turunkan harga bahan pokok dan lainnya. Masa 1966 hingga masa 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Jadi ini kepemimpinan itu sudah di tangan presiden kedua. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dengan UUD 1945 murni dan konsekuensi. Pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat menurunkan
presiden waktu itu. Jadi tahun 1998 tuh ada demo besar-besaran karena krisis ekonomi, krisis moneter yang menyebabkan harga bahan pokok dan segala macamnya, bahkan kepemimpinan dan demokrasi waktu itu tidak berpihak kepada rakyat. Makanya ada demo besar-besaran untuk menurunkan Soeharto. Dan masa setelah itu disebut masa reformasi. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga antum bisa memahami dan mengulang-ulang video ini. Terima kasih untuk antum semua. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.